Selamat menyaksikan berita Ramera News. Kami akan sajikan sejumlah berita. Di antaranya, salam jumpa, salam Ramera News. Kali ini kita berjumpa kembali untuk mengupas persoalan-persoalan yang membuka di dalam masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian membuat stimulan agar masyarakat terbuka wawasannya, terbuka kemandiriannya, terbuka segala hal untuk melakukan hal-hal yang berguna dan berkembang bagi satu wilayah atau dari mulai terbesar sampai ke desa-desa. Kali ini kita bersama Linteng, ya, Ketua LSM Tangka Kalimantan Barat, untuk membahas persoalan desa mandiri, ya, desa mandiri ini sepertinya diprogramkan oleh pemerintah dengan satu keinginan dan maksud dan tujuan adalah bagaimana desa itu bisa hidup, berkembang, masyarakatnya makmur dan sebagainya. Intinya desa itu dapat dikelola oleh desa itu sendiri, seperti itu kan. Nah, Bung Tengsia mungkin punya formulasi atau punya data khusus mengenai desa mandiri ini. Desa mandiri ini sudah digaungkan oleh pemerintah dan cukup lama. Tapi kenyataannya Kalimantan Barat memiliki 2000-an sekian desa, hanya 5 desa yang sudah dianggap menuju kemandirian, bukan sudah mandiri tapi menuju kemandirian, ya. Nah, mungkin saya bisa memberikan sedikit paparan singkat mengenai apa sih sebenarnya desa mandiri ini, seperti apa sih? Silakan, Bu. Ya, desa mandiri sudah diprogramkan sejak bergulirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ya. Nah, tujuan pemerintah itu sangat bagus. Artinya bagaimana desa itu mampu mengelola sumber daya desa, mengelola sumber daya ekonomi, mengelola sumber daya sosialnya, mengelola sumber lingkungannya dengan baik. Tetapi dari 2014 sampai sekarang, kalau kita cerita Kalimantan Barat, dari 2000-an desa, itu target pemerintah provinsi Kalimantan Barat adalah nanti pada akhir 2022 atau 2023 itu sudah menargetkan sekitar 400-an desa mandiri. Nah, sangat riskan kalau menargetkan desa mandiri tetapi pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa itu belum secara maksimal dilakukan. Nah, kita sekarang pemerintah boleh bangga dengan target sekian, 400-an nanti 2023 katanya. Tetapi bangsa sih desa yang betul-betul mandiri belum ada. Kenapa itu terjadi? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Desa dan Kemendes, itu ada 52 indikator yang harus dipenuhi oleh desa supaya desa itu bisa mencapai desa mandiri. Tapi kenyataannya kan untuk Kalimantan Barat diperas dari 52 indikator hanya 18 atau 22 indikator saja yang dijadikan acuan bahwa sudah desa mandiri. Nah, kita jujur saja, kita bicara soal desa mandiri. Sekarang desa mandiri kita lihat aparatur desanya dulu, kita lihat dari DD itu dari APBD pemerintah kabupaten atau provinsi. Nah, kepala desa dan sekretaris desa itu hanya mendapatkan gaji yang standarnya standar golongan 3A. Sisanya kaur-kaur, RT, RW, kepala dusun itu atau BPD itu gajinya masih jauh dari gaji standar. Ya, sekarang kita bicara kalau aparatur desa, kaur-kaur desa, BPD dan sebagainya, kalau gajinya hanya 1,5 juta atau 2 juta dengan punya anak 3,
gimana mereka bisa hidup mandiri, mereka bagaimana bisa hidup baik, dan bagaimana mereka bisa membina masyarakat dengan baik kalau mereka dari segi honor saja dan itu cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang desa mandiri apa sih yang dikelola? Belum ada satu desa pun, kecuali ada 4-5 desa aja yang bagus, yang mampu mengelola potensi desanya dengan baik. Nah, pemerintah mendorong adanya BUMDes atau BUMDes. Nah, BUMDes yang dikelola apa? Belum ada satupun BUMDes yang bisa mampu mensejahterakan masyarakat desa. Yang dijual bukan potensi desa, yang dijual itu beras, yang dijual itu gas, yang dijual itu sembako. Apa? Seharusnya potensi desa itulah yang harus dikelola dengan baik. Nah, dorongan pemerintah daerah itu harus betul-betul maksimal. Pemerintah daerah mampu memberikan stimulus pemberdayaan, terutama pelatihan-pelatihan, supaya mereka paham bagaimana mereka bisa memetakan potensi desa, mereka mampu mengelola desa dengan baik sesuai dengan sumber daya desa. Ini contoh sederhana. Desa ini banyak, misalnya tanam ubi. Desa ini banyak tanam padi, jagung. Nah, masyarakat didorong apa? Beternak. Nah, bahan-bahan itu dari dedak, padi, dari jagung, dari ubi itu bisa dibikin pakan ternak jauh lebih murah daripada beli pakan ternak yang sudah diproduksi oleh pabrik. Tapi itu tidak dilakukan. Padahal membuat pakan ternak itu sangat mudah, tidak susah. Orang yang tidak sekolah pun bisa bikin itu. Tetapi pemerintah daerah tidak punya sumber daya manusia yang mampu untuk memberikan pemahaman, pelatihan supaya itu bisa dilakukan. Jadi desa mandiri itu kita bohong kalau sesuai dengan 52 indikator. Kalau hanya 18 atau 20 indikator, itu pun dipaksakan. Nah, target-target seperti itu hendaknya jangan dilakukan. Sudahlah, kalau masyarakat itu kita punya 2000-an desa, masih ada 600-an desa yang sampai hari ini tidak punya listrik. Gimana desa yang tidak punya listrik bisa jadi desa mandiri? Dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan, ya masuk akal lah. Tetapi itu cerita-cerita bohong. Nggak usah dipaksakan itu. Nah, apa yang terjadi? Desa mandiri sampai hari ini di Kalimantan Barat tidak ada satupun yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli desanya. Nah, desa mandiri kayak apa? Kalau bicara sesuai dengan undang-undang, kalau bicara sesuai dengan program-program pemerintah sih sah-sah saja, bisa aja. Itu yang terjadi. Ya. Bung Keng, kayaknya Anda cuma bisa ngomong aja, di mana Anda bisa tahu bahwa itu bisa dilakukan? Apa yang sudah Anda lihat? Saya pernah studi banding ke beberapa negara, saya pernah studi banding ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Misalnya contoh nih, untuk BUMDes saja. Bikin pakan ternak. Sangat sederhana. Kalau ada dedak, ada jagung, ada ubi, itu tinggal belikan mesin, itu digiling, dicampurin apa? Sayur-sayuran yang enggak, sayur-sayuran atau rumput-rumputan, terus dikasih apa? Hanya dikasih tepung kanji supaya itu tepung itu bisa melekat. Nah, mesinnya tidak mahal, sekitar 100-an juta udah bisa mesin itu, tinggal cetak saja. Dan tidak perlu seperti pabrik lah bikin pakan ternaknya, misalnya kalau dia beternak lah ya, BUMDes. Yang penting itu terjangkau, terus ternaknya mau makan, terus ada obat-obatan tertentu yang bisa dicampur, ya udah. Dan itu lebih apa namanya, ternaknya itu lebih higienis loh dibandingkan ternak-ternak di perusahaan besar yang kasih obat dan sebagainya supaya cepat besar. Nah, terjadi bisa pakan ternak, bisa pakan ikan,
dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagaimana memberikan rangsangan, stimulus, bagaimana memberikan pelatihan, pendidikan kapasitas, bagaimana mereka itu mampu untuk disalurkan, jadi artinya dari hulu siap, hilir pun siap menampung. Jangan hulu udah siap, hilir tidak siap. Nah ini yang terjadi Kalimantan Barat. Dan hanya memeras dari 52 indikator jadi 18 atau 22 indikator saja. Itu udah oke. Desa mandiri. Nah ini bahaya ini. Sampai kapan ini akan terjadi? Kalau itu seradu didengungkan bahwa Kalimantan Barat sudah punya 400 desa mandiri, ternyata desa itu masih belum mampu mengolah sumber daya desa. Ini yang terjadi. Terus tidak kecil tentu anggaran yang sudah dikeluarkan Sangat besar. ADD dan AD. Nah, untuk ADD aja kan sekarang sekitar 78 atau 83 triliun. Nah, kalau untuk DD-nya itu sesuai dengan kemampuan kabupaten. Tapi pada umumnya 8 atau 10% dari total APBD. Itu DD. Itu yang harus diserap oleh desa-desa. Yang harus dilakukan oleh harus diserahkan kepada desa. Iya. Nah, yang menjadi kendala adalah bagaimana OPD pemberdayaan pemerintahan desa itu betul-betul adalah orang-orang yang punya kapasitas di bidang itu. Jangan asal caplok aja OPD pemberdayaan masyarakat desa itu, yang akhirnya ASN-nya sebenarnya di dinas itu tidak berfungsi. Dari mana pembinaan bisa jalan? Nah, bagaimana pembinaan masyarakat bisa jalan kalau mereka tidak mempunyai kapasitas soal itu? Jadi desa mandiri bukan karena laporan yang bagus. Yang perlu adalah bagaimana desa itu mampu membangun ekonomi desanya, mampu membangun sosial budayanya, mampu membina lingkungannya dengan baik. Terus jadi dari cerita Anda ini, apakah ada sinyalemen dari anggaran-anggaran yang dikeluarkan itu hanya mubazir atau ada penyimpangan dan lain sebagainya? Kita belum dapat data yang otentik ya soal mubazir atau tidak. Tetapi menurut kami bahwa anggaran-anggaran sampai ke desa memang sampai. Tetapi pembinaan, pelatihan, peningkatan kapasitas ini yang belum maksimal dilakukan. Maksudnya sampai ke desa, tapi Anda melihat ini di desa ini seperti apa? Nah, desa itu kan dia membuat program sesuai dengan kemampuan mereka saja, sumber daya mereka aja. Nah, artinya itu, ya? Pada saat mereka musdes, musyawarah desa atau musrembang, sebenarnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi yang peduli soal itu harusnya sebelum adanya musrembang seperti saat ini, bulan Januari sampai Februari, mungkin bulan Desember atau bulan Februari, para pengurus desa itu sudah diberikan pembekalan bagaimana mereka mampu membuat program-program desa yang sesuai dengan pemetaan sumber daya desa. Jadi jangan hanya seperti saat ini adalah bagaimana mereka menghabiskan dana yang pada umumnya larinya ke infrastruktur saja, bukan pemberdayaan. Hanya sekian persen yang kecil sekali hanya untuk pemberdayaan. Ya, saya kan ada juga berjalan dan melihat di beberapa kantor desa di Kalimantan Barat sudah terpampang pelang nama BUMDes. Ya. Nah, ini seperti apa? Ya, coba. Sudah ada kan pelangnya kan? Banyak yang memampang transparan, banyak memampang program desa, banyak memampang bahwa BUMDes. Tapi coba ditanya, sudah berapa yang kalian hasilkan? Apa usahanya? Paling cerita nanti gagal. Oh Pak, kita udah usaha ternak ayam tapi gagal Pak, banyak matilah, inilah, itulah. Oh Pak, kita ternak ikan Pak, tapi gagal Pak, ikannya tidak besar Pak, dan sebagainya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Karena pembinaan, peningkatan kapasitas kepada BUMDes itu yang sangat kurang. Tidak maksimal. Belum maksimal. Jadi kuncinya menurut Anda harus bagaimana? Harus pemerintah kabupaten dan kota yang punya desa itu harus betul-betul mampu bagaimana memberikan peningkatan kapasitas di segala bidang.
terhadap masyarakat desa. Terutama kalau ada BUMDes itu betul-betul mereka dilatih. Jadi jangan asal pihak kecamatan atau pihak kabupaten dan asal desa mengatakan kami buat BUMDes, jangan asal setuju. Tapi tim dari kabupaten harus turun ke lapangan melihat potensi